Cara menabung 10 juta pertama bagi ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Sebelum lanjut, pastikan semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Jujur deh, siapa sih yang gak pusing lihat harga cabai sama beras? Sekarang yang naiknya lebih galak daripada ibu kos. Kalau telat bayar, rasanya mau nangis di pojokan dapur sambil peluk penggorengan kan? Apalagi buat kita para menteri keuangan rumah tangga yang statusnya tanpa penghasilan tetap, alias cuma mengandalkan jatah dari suami yang kadang pas-pasan buat beli lipstik pun harus mikir 7 kali. Padahal ada sebuah artikel dari Kompasiana yang bilang kalau punya tabungan 10 juta pertama itu adalah pondasi mental biar kita nggak gampang kena mental breakdown pas ada kebutuhan mendadak. Makanya video ini penting banget buat Bunda tonton sampai habis. Karena aku mau kasih bocoran gimana caranya kita para emak bisa punya simpanan rahasia yang legit, bukan kaleng-kaleng, meski nggak kerja kantoran. Oke Bun, mari kita masuk ke poin nomor 1, yaitu buang jauh-jauh gengsi. Karena gengsi itu nggak kenyang malah bikin kantong kering kerontang, kayak jemuran di siang bolong. Contohnya begini, kalau lihat tetangga beli air fryer baru, yang bisa nyanyi, kita nggak usah ikutan panas sampai mau beli juga. Padahal di rumah masih ada wajan legendaris, yang hitamnya sudah sehitam masa lalu. Fokus saja pada tujuan kita buat kumpulin 10 juta pertama. Karena, percayalah Bun, kebanggaan punya saldo ATM yang digitnya banyak, itu jauh lebih menenangkan daripada punya barang branded. Tapi, cicilannya bikin meriang tiap bulan. Kebiasaan nomor 2 adalah operasi senyap alias sisa kembalian belanja, yang sering dianggap recehan gak guna itu, sebenarnya adalah harta karun tersembunyi. Mulai sekarang, siapkan 1 toples, bekas sosis, atau biskuit yang dikasih label keren, seperti dana darurat atau modal usaha, lalu masukkan setiap uang 1.000 atau 2.000 perak, sisa beli sayur ke situ. Logikanya begini. Kalau sehari kita bisa simpan 5.000 saja, setahun sudah terkumpul Rp1.800.000. Itu baru dari uang receh yang biasanya cuma nyelip di kantong daster atau bawah kasur. Lanjut ke nomor 3, yaitu diet belanja online yang kadang jarinya lebih cepat check out daripada mikir manfaat barangnya buat masa depan keluarga. Aku tahu kok. Rasanya lihat diskon tanggal kembar itu kayak dipanggil-panggil sama jodoh. Tapi, ayo kita kuat iman dengan cara hapus aplikasi kalau perlu. Atau minimal masukkan keranjang saja. Tapi jangan pernah dibayar. Bayangkan kalau sekali check out kita hemat 100.000, dalam sebulan bisa hemat 1 juta. Dan dalam 10 bulan, target 10 juta itu sudah ada di depan mata tanpa perlu pesugihan. Poin nomor 4 ini agak teknis tapi seru banget, yaitu metode hemat gaya kikir, tapi elegan dengan cara masak sendiri, di rumah secara totalitas tanpa tapi. Seringkali kita malas masak, lalu pesan makanan lewat aplikasi hijau atau oranye, yang biaya ongkir sama jasanya saja, sudah bisa buat beli telur 1 kilogram. Kalau Bunda disiplin masak bahan yang ada di pasar tradisional, dan berhenti jajan kopi kekinian yang harganya setara jatah lauk sehari, tabungan 10 juta itu bakal makin cepat penuhnya kayak ember bocor yang ditaruh di bawah keran. Kebiasaan nomor 5 adalah mulai cari penghasilan tambahan yang minim modal, tapi maksimal hasilnya dari dalam rumah saja sambil dasteran. Zaman sekarang jadi dropshipper atau jualan gorengan depan rumah itu nggak memalukan. Yang malu itu kalau pinjam uang ke saudara, tapi nggak dibayar-bayar sampai 7 turunan. Contoh realnya, Bunda bisa jualan sambal botolan atau jadi reseller baju anak di grup WhatsApp sekolah. Karena sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Dan dari situ, tabungan 10 juta bukan lagi sekadar mimpi di siang bolong.
Terakhir untuk nomor 6 adalah disiplin menyisihkan di awal, bukan menyisakan di akhir bulan. Karena kalau nunggu sisa, biasanya yang ada cuma sisa air mata saja. Begitu suami kasih uang belanja, langsung potong 10% masukkan ke rekening terpisah yang nggak ada kartu ATM-nya. Supaya nggak gampang tergoda buat ditarik. Anggap saja itu biaya pajak kebahagiaan masa depan, Bunda. Jadi mau nggak mau kita harus cukup-cukupin uang yang ada buat makan sampai akhir bulan. Meskipun harus kreatif olah tempe jadi rasa steak wagyu. Nah, Bun, dari semua drama urusan dapur dan dompet ini, sebenarnya kunci utamanya cuma satu, yaitu niat yang kuat dan konsistensi yang sedingin es batu. Memang sih, kadang kita merasa capek kok hidup begini banget, harus hemat sana-sini, sementara orang lain bisa flexing liburan ke luar negeri tiap akhir pekan. Kita ini sedang membangun benteng keamanan buat anak-anak dan keluarga kita sendiri, supaya kalau ada badai ekonomi menerjang, kita nggak bakal oleng, apalagi tenggelam dalam utang. Memang sedikit ironis ya, kita yang pegang uang tapi kadang merasa nggak punya uang sama sekali, karena semua sudah ada posnya masing-masing buat bayar ini itu. Tapi jangan sedih berlarut-larut. Anggap saja ini adalah tantangan seru ala detektif keuangan yang harus memutar otak supaya saldo tetap aman terkendali. Sedikit autokritik buat kita. Kadang kita memang lebih pintar kasih saran ke orang lain daripada praktikin sendiri. Jadi yuk mulai sekarang kita buktikan kalau ibu rumah tangga itu manajer keuangan paling hebat di dunia. Ayo tetap semangat dan optimis. Karena tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Dan berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa kenal lelah. Bayangkan, betapa bangganya nanti saat melihat angka 10 juta pertama itu tercetak di buku tabungan atas nama Bunda sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Itu adalah bukti kalau kita bukan sekadar emak-emak yang cuma bisa dasteran, tapi kita adalah perempuan hebat yang punya visi dan misi besar buat masa depan keluarga tercinta. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas sekecil apapun rezeki yang masuk hari ini, karena rasa syukur itu adalah magnet buat rezeki-rezeki besar lainnya berdatangan. Kalau hari ini baru bisa simpan 1000 perak, ya sudah tidak apa-apa. Yang penting jangan berhenti dan jangan kasih kendor, karena langkah besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Bunda pasti bisa melewati fase ini dan jadi nyonya besar di rumah sendiri dengan tabungan yang bikin hati tenang dan pikiran jadi lebih lapang. Akhir kata, yuk kita saling dukung sesama ibu rumah tangga, karena cuma kita yang paling paham gimana rasanya berjuang di garis depan urusan dapur dan kasur. Jangan lupa bahagia, karena ibu yang bahagia adalah kunci utama rumah tangga yang harmonis dan anak-anak yang tumbuh dengan penuh kasih sayang. Semoga tips receh, tapi daging ini bisa bermanfaat buat Bunda semua dan segera terwujud itu. Mimpi punya 10 juta pertama dalam waktu dekat. Bagaimana menurut Bunda? Apakah sudah siap buat mulai tantangan menabung 10 juta pertama ini mulai besok pagi atau mau mulai dari sekarang juga? Kalau Bunda punya pengalaman unik atau tips lain yang lebih ampuh, coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling belajar dan berbagi ilmu. Siapa tahu cerita Bunda bisa jadi inspirasi buat emak-emak lainnya yang lagi berjuang di luar sana buat memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya masing-masing. Terima kasih Mom, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.